Kapan terakhir kali kamu ngerasa hidup kamu lagi ngestak? Kamu ngerasa hidup kamu lagi hampa? Kamu ngerasa hidup kamu lagi nggak berguna? Kamu ngerasa bukan capek karena fisik, tapi karena batin kamu yang lagi capek. Anyway, hi, welcome to Mif Corner, tempat sudut perempuan bercerita untuk bisa bertumbuh setiap harinya. Oke, lanjut kepada hal-hal yang aku sampaikan di awal tadi. Jawabannya adalah aku juga pernah di posisi itu sehingga hadirlah video ini. Ya, mungkin sesuai dengan judul yang udah kamu lihat. Di sini aku pengen banget ngobrol dan sharing seputar 7 habits yang aku bangun untuk aku bisa keluar dari zona nyaman aku, untuk aku bisa ngerasa hidup aku lebih meaningful dan aku bisa selalu mendapatkan energi yang baik di hidup aku. Jadi apa aja sih 7 habit tersebut? Yang pertama adalah meditasi diri. Meditasi diri itu kan tujuannya adalah untuk kita sadar, untuk kita lebih peka terhadap permasalahan yang ada dalam diri kita. Berdasarkan pengalaman aku, ketika aku ngerasa hampa ataupun ketika aku ngerasa aku ngestak di hidup aku coba memulai meditasi dalam diri aku. Meditasinya tuh aku gak muluk-muluk, aku simple banget dan aku cuma bangun tidur itu aku kasih space minimal banget 30 menit untuk aku sekedar kayak tutup mata dan kemudian aku menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin, dan aku mengumpamakan ataupun aku menggambarkan dalam pikiran aku terkait hal-hal positif yang aku ingin lakukan di hari ini. Kenapa aku buat meditasi ini di hal yang paling pertama? Karena begini, hal-hal yang membuat kita hampa, hal-hal yang membuat kita ngerasa stuck di hidup kita, pasti semua itu memiliki faktor. Tapi kita sadarin aja itu nggak cukup gitu. Kita sadar kalau hari ini kita nggak baik-baik aja. Kita sadar kalau hari ini itu kita merasa guilty gitu. Kita sadar akan hal-hal yang nggak baik yang kita lakukan dalam hari itu. Tapi kalau sadar aja bagi aku itu nggak cukup. Makanya hal yang paling sederhana untuk bisa mengatasi itu adalah kita harus beraksi kecil gitu. Karena aku yakin kalau misalkan aksinya langsung besar, itu mungkin akan susah untuk konsisten tiba-tiba. Tapi kalau dimulai dari step by step, aku yakin itu pasti akan lebih smooth dan soft untuk kamu bisa mencapai hari-hari kamu yang lebih produktif dan bermakna lainnya. Aku mengumpamakan seperti air yang keruh. Pasti kalau kelamaan dibiarkan, air tersebut akan terus menjadi air yang tidak bermanfaat dan tidak berguna dan akan menjadi sarang jentik dan gak bisa dipakai lagi. Tapi kalau air yang keruh itu kita ganti dengan air yang baru, itu pasti akan lebih bisa dimanfaatkan. Dan begitupun dengan kita pribadi. Ketika kita udah sadar kalau misalkan hal yang kita lakukan itu sia-sia, berarti kita harus mengganti rutinitas kita. Dimulai dari hal yang paling sederhana seperti yang aku sebutin tadi, yaitu meditasi. Move untuk habits yang kedua, yaitu ibadah. Oke, karena di sini aku sebagai umat muslim, aku coba kembalikan diriku kepada Tuhan. Karena ketika aku ngerasa aku gagal karena sesuatu, meskipun aku itu udah usaha, udah berdoa, aku menjadi ada tempat penopang kalau misalnya emang aku belum mendapatkan sesuatu tersebut. Bagi aku, ibadah itu adalah recharging energi diri. Ibaratnya tuh kayak handphone yang kita gunakan setiap hari, tapi kan pasti akan ada waktu dia mati. Jadi di situ harus dicharger kembali. Begitulah aku mengumpamakan ibadah. Segimanapun aku beraktivitas hari ini banyaknya, aku tetap akan kembali kepadanya. Karena aku yakin setiap dari agama itu pasti memiliki aturan dan ketentuan yang mana semuanya itu tujuannya adalah hal yang baik. Jadi kalau kita udah lepas dengan aturan di dalam diri kita sendiri,
itu juga yang akan mendorong kita kepada sesuatu yang hampa, kepada sesuatu yang buntu. Dan kembali beribadah itu adalah salah satu cara yang bagi aku tuh sangat ampuh untuk aku nih tahu tujuan hidup aku di dunia ini seperti apa. Tidak hanya untuk mengejar duniawi saja, tapi akan ada kehidupan juga setelah ini. Dan ketika perasaan-perasaan itu aku sadari, jadi aku lebih lega, aku lebih tenang, aku percaya hal kecil yang aku lakukan saat ini itu meskipun tidak terlalu kelihatan dampaknya, itu pasti akan selalu tercatat dan berguna entah untuk saat ini ataupun di kemudian nanti. Lanjut ke habit yang ketiga, yaitu olahraga. Aku pribadi benar-benar nyaranin banget olahraga ini sebagai salah satu pilihan kamu untuk terus bertumbuh. Jangan cuma niat aja, karena niat doang itu nggak cukup untuk kamu bisa sampai ke titik self love dengan segala kegiatan kamu. Terlepas dari kamu pengen cakep badan kamu karena olahraga, ataupun kamu pengen diet dan sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada ketika kamu udah merasa stres, ketika kamu ngerasa stuck, olahraga ini yang paling sangat-sangat dianjurkan juga secara psikologis, karena ketika kamu melakukan satu olahraga, di situ saraf kamu sedang stabil. Ketika saraf sedang stabil, itu juga mendorong kamu untuk bisa fokus pada satu hal, sehingga dari situ juga faktor-faktor kecemasan dalam diri kamu itu bisa pelan-pelan itu memudar. Di sisi lain teman-teman, ketika kita udah mampu untuk fokus pada satu hal, itu juga yang akan mendorong diri kita bahwa kita percaya kita tuh mampu, bahwa kita percaya kita bisa nih lakuin ini. Aku kasih gambaran sederhana. Kamu suka olahraga apa? Coba dicari dulu. Tapi di sini aku pengen kasih tahu, misal dari aku pribadi, aku suka banget untuk olahraga lari. Kalau misalnya aku bisa nih satu putaran misalnya lari, nah kemudian pasti akan ada hasrat dari diri aku, gimana ya kalau coba 2 putaran. Udah nyampe 2 putaran pasti akan ada lagi hasrat, gimana ya kalau nyampe 3 putaran gitu. Jadi di situ diri kamu tuh tergerak, pikiran kamu terdorong bahwa kamu akan mau untuk terus mencoba kayak gitu. Dan ketika kamu udah nyampe di titik kamu udah pengen mencoba dan fokus karena satu hal tersebut, lama-lama kamu mulai akan terbiasa dengan habit yang bagus. Jadi intinya olahraga ini tidak hanya bikin tubuh kita sehat dari luar aja, tapi juga dari dalam pikiran kita itu juga sangat-sangat berguna. So buat kamu yang sekarang lagi males olahraga, please, gak harus keluar ruangan. Sekarang udah banyak cara untuk kita bisa olahraga, meskipun hanya dari rumah aja, meskipun hanya dari peregangan tangan. Bahkan meditasi di YouTube juga udah banyak banget. Jadi saran aku, kamu tetap harus cobain step by step. Nggak harus langsung 1 jam, tapi cobain dulu dari 5 menit setiap harinya. Peregangan, minimal peregangan tubuh kamu, dan kamu akan tahu efeknya seperti apa. Salah satu mindset yang aku terapin ketika ingin melakukan hal baru, dan hal tersebut aku tahu itu bermanfaat tapi belum pernah aku lakuin, adalah dengan beranggapan bahwa harus dipaksa, tahu, suka, dan kemudian terbiasa. Dipaksa ini adalah waktu titik momen awal kamu mencoba hal tersebut. Contoh kayak aku cobain Pilates misalnya. Aku tuh deg-degan karena aku beranggapan kalau misalnya orang-orang yang Pilates itu pasti udah pada jago-jago. Orang-orang yang udah Pilates itu pasti mereka dari kalangan-kalangan yang elit gitu. Padahal nggak juga gitu. Setiap orang berhak untuk bisa ikut Pilates misalnya. Setiap orang berhak untuk bisa lari, setiap orang berhak untuk bisa nge-gym misalnya. Kamu harus ingat bahwa setiap orang pun yang mereka sekarang sudah menjadi para ahli itu semuanya dari nol sekali. Kamu gak perlu peduli orang ngelirik kamu seperti apa. Kamu gak usah peduli orang nyeritain kamu di belakang misalnya. Yang penting adalah kamu coba dulu aja, dan kamu fokus bahwa hal yang kamu lakukan ini adalah hal yang baik, dan kamu deserve untuk itu. Untuk kebiasaan berikutnya, aku bikin self-care. Simpelnya adalah dimana kamu suka sama orang, kamu suka ngelihat dia dari segi apapun itu, kamu cobain ke dalam diri kamu sendiri. Kenapa sih kamu bisa suka sama orang tersebut? Kok bisa ya dia itu atraktif banget? Kok bisa ya dia itu kayak gini dan sebagainya? Kok bisa ya dia wangi banget? Dan memang self-care yang aku maksud di sini itu akan berbau sedikit kepada materi, karena
Mau gak mau, sebagai manusia yang punya rasa syukur, kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita pasti harus merawat apa yang sudah dititipkan kepada kita di dunia. Kayak aku bilang tadi, kamu suka seseorang pasti karena faktor tertentu kan. Dan gimana kamu bisa suka sama diri kamu sendiri, sedangkan kamu itu gak pernah merawatnya gitu. Kayak benda yang gak pernah dirawat, didiamin aja, lama-lama akan berdebu. Dan kamu kayak males untuk deket benda tersebut, karena pasti itu akan bikin kamu bersin ataupun batuk misalnya. Itulah kenapa aku bilang please untuk merawat diri kamu sesimpel kamu pakai skincare ataupun kamu bisa tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, yang itu akan memberikan energi positif juga dari dalam diri kamu. Bayangin kalau misalnya kamu di pagi hari itu habis bangun tidur, misalnya kamu itu langsung mandi, terus habis mandi kamu kayak langsung tampil cantik aja. Dalam artian kamu gak harus make upan yang tebel-tebel gitu. Ya udah, kamu pakai baju yang rapi gitu, dan kamu sisir rambut kamu dengan rapi. Pasti looknya itu akan fresh, dan ketika kamu lihat ke kaca pun kamu senang gitu. Kamu happy melihat diri kamu yang seperti ini, gak sembarangan dan gak asal-asalan. Itulah pelan-pelan yang akan membuat kamu semakin hari semakin jatuh cinta kepada diri kamu sendiri. Dan jangan lupa juga ketika kamu mungkin berdandan, ketika kamu mungkin pakai pakaian, itu tolong juga dikasih afirmasi positif ke diri kamu, karena itu juga yang akan mempengaruhi kamu semakin jatuh cinta setiap harinya ke diri kamu sendiri. Habits berikutnya yang katanya ini paling banyak bermanfaat adalah journaling. Aku pribadi untuk journaling belum sekonsisten itu, dalam artian gak tiap hari aku journaling. Tapi bagi kamu yang ngerasa kalau kamu di hidup ini itu gak ada tempat mengadu, kamu ngerasa di hidup ini tuh gak ada siapapun yang mau dengerin kamu, dan kamu merasa kamu gak punya temen, kamu ngerasa sendirian dan gak ada yang peduli sama kamu, please aku bener-bener saranin kamu untuk bisa journaling. Karena journaling inilah yang akan menjadi tempat ataupun wadah untuk kamu menampung setiap perasaan kamu, dan dialah tempat untuk kamu juga bisa memvalidasi perasaanmu meskipun di keesokan harinya. Kalau kamu gak suka nulis, ya udah kamu kasih poin-poin kamu hari ini ngerasain apa. Aku hari ini sebel karena bla bla bla. Aku hari ini senang karena satu hal. Cukup kasih satu hal aja gitu alasannya dari faktor-faktor apa yang kamu rasakan. Yang pengen aku sampein juga adalah setidaknya dari journaling itu tuh kamu bisa meluapkan apapun yang kamu rasakan, dan kamu bisa menjadi pribadi yang enggak mendam-mendam sesuatu. Kalau terlalu banyak hal-hal yang kita pendam sendirian tanpa kita mau untuk memvalidasi perasaan kita tersebut, itu nanti lama-lama akan meledak dan burn out jatuhnya. Terus kemudian kamu juga bisa stres yang berkepanjangan, dan tentu hal-hal tersebut tidak akan baik untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa aja jatuh sakit karena hal tersebut dan membuat kamu di hari itu juga gak produktif. Jadi please coba untuk bisa menyampaikan, mengutarakan apapun yang kamu rasain itu melalui journaling, dan aku yakin pelan-pelan ini akan sangat membantu kamu, membantu pikiran otak kamu bahwa besok kamu ngerasa fresh gitu, karena udah meluapkan apa yang kamu rasain. Untuk kamu yang gak suka nulis, itu kamu bisa recording suara kamu. Emangnya itu gimana? Ya kamu cukup nge-record atau merekam suara kamu di rekaman HP misalnya setiap malam sebelum kamu tidur. Ya kamu seperti cerita pada orang lain, meskipun orang lainnya itu adalah benda ya, HP kamu sendiri misalnya. Itu kamu cukup sampein aja. Yang penting apa? Yang penting kamu udah keluarin perasaan kamu udah bercerita hari ini, yang dampaknya bisa bikin kamu lega. Kalau di buku journaling aku yang ini dia buku journalingnya. Jadi aku tuh suka yang tertata, sehingga aku nggak cuma nulis-nulis aja. Cuma kalau kamu nggak terbiasa, kamu cuma suka langsung nulis aja apapun itu, ya silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ini mungkin akan menjadi sedikit tips dari aku kalau kamu pemula dan bingung untuk bagaimana memvalidasi perasaan kamu. Kamu juga bisa journaling dengan kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalnya nih, kalau dari aku pertanyaannya itu adalah, apa satu amal soleh yang bikin aku bahagia hari ini? Bagian mana dalam 24 jam yang mendekatkan aku kepada Tuhan? Satu alasan kenapa kamu harus bersyukur hari ini? Apa satu hal kecil yang bisa untuk kamu perbaiki besok? Apakah ada perasaan yang tidak mengenakan hari ini, dan itu kenapa?
Itu semua aku tulis, dan jadi kayak setiap malam ya udah aku journalingnya itu berdasarkan 5 pertanyaan yang aku buat tadi, dan seterusnya begitu, sehingga aku semakin tahu pribadi aku ini seperti apa. Aku semakin mengenal diriku dan semakin merasa secure terhadap diri aku sendiri. Yang berikutnya adalah time management. Ini adalah satu habit yang jujur udah dari SMA aku terapin karena aku INFJ. Aku merasa lebih tenang kalau tertata hidupnya. Tapi ini pernah nge-stuck setelah aku kemarin di kuliah gitu. Kemudian setelah selesai aku coba habit ini lagi, baru aku ngerasa hidup kembali. Dengan time management aku jadi tahu kegiatan-kegiatan hari ini itu akan berjalan seperti apa aja. Aku tahu hari ini itu dalam 24 jam aku akan menghabiskan waktu seperti apa. Dan mungkin ada beberapa orang yang cukup dengan to-do list, ada juga beberapa orang yang dia harus time blocking. Nah, kalau aku itu tipikal yang time blocking. Karena kalau misalkan hanya to-do list, pengalaman aku adalah beberapa kegiatan itu jadi overtime. Ada beberapa daily yang ke-skip. Tapi kalau aku membuat dengan time blocking, itu jadi lebih teratur. Jadi kayak simpelnya sih, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu aku bakal ngapain aja, itu aku plot-plotkan sesuai dengan pagi, siang, sore, malam, dan itu juga ada jam-jamnya kayak gitu. Mungkin kalau dari kalian yang belum tahu bagaimana to-do list atau time blocking, aku buat contohnya misalnya di sini to-do list. Kalau misalkan yang di sini itu time blocking. Oke, udah lihat kan ya contohnya bagaimana, dan mungkin harapannya ini bisa kamu jadi tahu gitu, evaluasi kamu juga ketika tadi untuk journaling, kamu jadi lebih enak aja nulisnya karena kamu tahu hidup kamu tuh ngapain-ngapain aja. Bahkan scrolling time pun kamu juga harus nulis di situ. Mungkin ini nggak bisa langsung terbiasa, tapi harus kamu coba terlebih dahulu, dan ketika kamu udah nyaman, aku harap ini bisa menjadi suatu habits yang bagus supaya kamu semakin merasa hidup kamu lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih produktif. Oke, itu dulu dari aku untuk video hari ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Mungkin kalian juga bisa sharing self-love habit apa sih yang bikin kalian semakin merasa bahwa kalian itu semakin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Boleh share di kolom komentar ya. Dan maybe hanya ini yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube Wave Corner supaya kamu gak ketinggalan video aku berikutnya. Dadah!